Saudari-saudara serta putra-putri, khususnya para putra-putri yang kali ini pertama kali hendak menyambut tubuh Kristus, burung nuri bersarang di pohon belem. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih. Melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, pertama-tama gereja mengajak kita bersyukur bahwa melalui Tuhan Yesus, kehadiran Yesus di dunia ini senantiasa diwujudkan, dinyatakan, walaupun Yesus sudah naik ke surga. Kita bersyukur bahwa Yesus meninggalkan warisan yang sampai hari ini selalu kita ingat, kita kenang, dan kita hadirkan. Yesus tidak memberi warisan sebidang tanah. Yesus tidak memberi warisan emas batangan. Yesus tidak memberi warisan tabungan deposito. Tetapi warisan Yesus adalah perjamuan. Dan waktu mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para rasul, Tuhan Yesus berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan ini yang kita lakukan ketika kita merayakan Ekaristi atau merayakan Misa Kudus. Ibu bapak, saudari-saudara serta putra-putri yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita merayakan Ekaristi, kita mengalami bahwa janji Yesus untuk menyertai kita murid-muridnya sampai akhir zaman itu dipenuhi. Waktu berpisah dari murid-murid, dari para rasul dan murid-murid lain, sebelum berangkat ke surga, Yesus berpesan supaya mengajar untuk semua bangsa dan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukti bahwa Yesus menyertai kita ya ketika kita bersama-sama merayakan Ekaristi dan mengalami kehadiran Yesus. Nah, soal kehadiran ini ada beberapa tingkat atau ada beberapa kategori. Yang pertama, ketika ibu bapak, saudara-saudari hadir di sini, ini disebut kehadiran aktual. Aktual itu artinya yang kita datang, tidak diwakilkan. Maka tidak bisa kok pada hari Minggu, wah Bapak repot, kamu saja ya wakil keluarga untuk ikut misa. Ya tidak bisa seperti itu. Orang per orang, masing-masing pribadi hadir secara aktual.
Maka Bapak Uskup dan juga Bapak Paus mengingatkan kita, ketika banyak orang menjadi lebih enjoy mengikuti misa online, diingatkan itu tidak cukup, karena orang harus hadir aktual. Nah, ketika masa pandemi kita memang mengikuti ekaristi, tetapi menghadap layar TV, layar laptop, layar komputer, HP, tab, ya. Yesus hadir nggak itu? Hadir, tetapi secara virtual. Kita punya istilah baru dengan adanya pandemi itu, bahwa kehadiran itu bisa secara virtual, bahkan kita bisa video call. Kehadiran virtual itu adalah kehadiran yang kita hayati, kita alami, tetapi tetap harus dibarengi dengan kehadiran aktual. Maka ketika Romo memberikan minyak suci secara online dengan video call, tetap ada prodiakon yang mengoleskan minyak suci, Romo yang memberkati secara virtual. Ada lagi bentuk kehadiran yang lain yang disebut kehadiran spiritual, yaitu roh yang hadir, dan roh itu tidak kelihatan. Maka orang yang sudah meninggal itu rohnya juga bisa hadir. Itu kehadiran secara spiritual. Ketika kita misa online, selain kita mengalami kehadiran Yesus secara virtual, kita juga mengalami kehadiran Yesus secara spiritual. Artinya roh Yesus dihadirkan. Ketika Romo memberkati dan Anda menatap layar TV, layar laptop atau komputer, kita secara rohani, spiritual mengalami kehadiran Yesus. Dalam ekaristi, Yesus hadir secara istimewa, dan itulah yang disebut kehadiran Yesus secara sakramental. Jadi ada istilah macam-macam tadi, kehadiran aktual, virtual, ya, kemudian spiritual, dan sakramental. Sakramental itu bagaimana? Waktu Gereja Katolik mengalami bahwa ada sebagian umatnya di bawah pimpinan Martin Luther King yang kemudian mendirikan gereja yang protes, sehingga gereja mereka disebut Protestan pada sekitar abad atau menjelang abad pertengahan. Apa yang dilakukan oleh gereja Katolik? Gereja Katolik mengadakan konsili gereja. Untuk apa? Untuk menanggapi protes itu. Karena dalam protesnya Martin Luther King itu, dia mengatakan begini, Yesus itu hanya sekali saja dikorbankan di kayu salib, maka tidak bisa berkali-kali kita bisa mengorbankan Yesus. Waktu itu mungkin Martin Luther King tidak berpikir bahwa ada cara kehadiran yang disebut sakramental. Jadi tidak harus selalu mengulangi kembali korban salib itu secara aktual. Apa yang diputuskan oleh Gereja Kudus
dalam konsili gereja yang diadakan di kota Trento yang kita kenal dengan konsili Trento, itu satu konsili besar menjelang konsili Vatikan yang pertama. Yang terakhir diadakan adalah konsili Vatikan kedua pada tahun 65 yang lalu, sudah lama. Ada 3 hal yang dinyatakan oleh gereja ajaran mengenai Ekaristi menanggapi para kaum Protestan itu. Apa? Yang pertama, bahwa di dalam Ekaristi secara sakramental Yesus itu hadir. Bahasa Latinnya adalah vere. Vere itu adalah sungguh atau benar. Jadi bukan hanya seolah-olah. Yesus itu hadir beneran. Jadi bukan hanya seolah-olah hadir ngeyong-ngeyongi kita, enggak. Lalu rumusan kedua diajarkan dalam bahasa Latin, dikatakan bahwa kehadiran Yesus itu selain vere adalah realiter. Realiter itu artinya real, nyata, bisa dilihat, nanti bisa disangka, ya. Dan yang ketiga dikatakan oleh Konsili Trento yang diajarkan mengenai Ekaristi, yakni bahwa kehadiran Yesus itu adalah substansia lider. Artinya apa? Bahwa hakikat kealahan dan juga pribadi Yesus sebagai Allah Putra itu hadir sepenuhnya. Jadi walaupun kita menerima hosti kecil yang sudah dikonsekrasikan, itu kita menerima sungguh Yesus, kita menerima Yesus yang nyata, dan kita menerima Yesus Sang Allah Putra sendiri. Ini bukan hanya hapus-hapus, bukan hanya seolah-olah, bukan hanya lambang, tetapi beneran. Maka dari itu gereja Katolik sungguh dengan segala sikap hormatnya menjadikan Ekaristi itu sebagai puncak kehidupan kita sebagai umat beriman, sekaligus juga sumber dari kehidupan kita sebagaimana dituangkan di dalam konstitusi liturgi hasil dari Konsili Vatikan kedua mengenai Ekaristi, yakni konsili terakhir gereja yang menghasilkan banyak konstitusi, dekret, dan keputusan-keputusan penting, antara lain adalah konstitusi liturgi, di mana Ekaristi menjadi puncak sekaligus sumber dari hidup orang beriman Katolik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, masih ada cara kehadiran Yesus yang kelima. Apa itu? Yaitu kehadiran Yesus secara habitual. Habitual itu apa artinya? Yakni bahwa Yesus itu hadir terus menerus tanpa kita sadari. Ketika kita di jalan, ketika kita bekerja, bahkan ketika kita tidur, Yesus itu hadir. Maka kita itu mau berangkat pergi setelah nyetar mobil atau motor, kita bikin tanda salib baru ngegas, karena kita sadar bahwa di jalan itu Yesus menyertai kita. Mau tidur, jangan langsung tidur. Kita punya habitus berdoa, karena kita yakin bahwa pada waktu tidur pun Yesus menjagai kita supaya kita tidak mimpi buruk.
Karena melalui mimpi buruk itu iblis bisa mengganggu pikiran kita waktu kita tidur. Itulah kehadiran Yesus secara ada 5 cara kehadiran: aktual, virtual, spiritual, sakramental, dan habitual. Pakai al semuanya. Itu yang komuni pertama dihafalkan ya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa kehadiran Yesus itu penting? Nah, kehadiran Yesus ini penting karena melalui kehadiran Yesus kita dibebaskan dari dosa, kita diselamatkan, dan kita dijamin kehidupan kita selamanya, kehidupan kita sampai hidup yang kekal. Oleh karena itu, para ahli teologi atau teolog Ekaristi mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah mata rantai yang menghubungkan perjamuan malam terakhir dan perjamuan surgawi. Bersama murid-murid, Yesus mengadakan perjamuan terakhir, lalu berjanji menyertai sampai akhir zaman, sampai perjamuan surgawi. Jadi penyertaan Yesus melalui Ekaristi sepanjang zaman adalah mata rantai yang menghubungkan perjamuan malam terakhir dan perjamuan surgawi. Sehingga ketika kita menerima Yesus secara aktual dalam komuni kudus, kita mengalami kehadirannya, mengalami dipenuhinya janji Yesus untuk menyertai kita murid-muridnya, dan kita dituntun untuk boleh mengalami perjamuan surgawi kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Inilah maknanya kita merayakan Ekaristi. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi sesuatu yang dalam Konsili Vatikan kedua tadi dikatakan sentral, puncak sekaligus sumber hidup orang beriman Kristen. Kita menerima kehidupan atau kekuatan atau menerima makanan rohani yang sungguh-sungguh menguatkan kita itu ya waktu Ekaristi. Dan berkali-kali dalam homili waktu memulai atau peringatan Allah, saya mengatakan orang beriman Katolik itu diberi makanan sangat kenyang oleh Tuhan dari 2 meja, yaitu meja sabda, santapan firman, dan meja altar, yaitu santapan sakramen. Maka kalau orang Katolik pindah ke gereja Kristen kehilangan santapan sakramen ini, secara rohani sebetulnya rugi besar. Maka jangan pindah ke gereja lain, ya, tetap di gereja Katolik. Ini yang penting. Karena apa? Kita mendapat santapan yang komplit, ya sabda, ya santapan sakramen. Oleh karena itu memang Ekaristi dipersiapkan dengan serius. Kornya latihannya udah lama, petugas-petugasnya ya latihan. Mau komuni pertama bukan hanya latihan, wes ulangan setahun kepungkur. Karena apa? Ini penting, peristiwa bersejarah, terutama bagi anak-anak. Ini kali pertama kalian setelah dibaptis boleh komuni. Ini adalah landasan, adalah dasar hidup orang beriman Katolik. Maka kalau Romo Hart mungkin dibilang, oh Romo ini keras, Romo ini tuntutannya macam-macam. Gak apa-apa, saya dibilangin gitu gak apa-apa. Tapi ini semua demi kebaikan putra-putri Bapak Ibu, dan ini adalah masa depan gereja. Sebab kalau tidak dari dini itu anak-anak diberi landasan iman yang kuat, ya nanti kalau pada waktu dewasa anak-anak ini ucul lepas, jangan salahkan Romo. Untuk tahun depan
komuni pertama ini akan mungkin lebih beda dari yang sekarang, walaupun yang sekarang ini sudah kita persiapkan sebegitu rupa. Tanggal 26 Juni kita mengundang Romo Bondan Prima Kumbara. Beliau akan memberikan katekese untuk para katekes yang akan mengajar calon komuni pertama dengan metode yang berbeda. Nanti tahun depan kita akan membuka pendaftaran komuni pertama dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah upaya kita mempersiapkan anak-anak supaya ketika merayakan Ekaristi itu tidak sembarangan. Ini adalah hal yang begitu penting. Maka dari itu mengapa kok kita harus latihan, mengapa kok kita harus mempersiapkan ini dan itu, ya karena kita menganggap bahwa Ekaristi adalah puncak dan juga sumber dari kehidupan beriman kita. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua memutuskan untuk hal-hal yang praktis terkait Ekaristi, orang kalau mau komuni minggu pagi begini, puasanya itu dari jam 12 malam loh. Sekarang ini orang hanya diwajibkan puasa 1 jam saja sebelum misa, tidak makan. Supaya apa? Supaya orang mengosongkan diri, mengosongkan perut. Supaya apa? Supaya dengan perut yang kosong, Yesus yang memenuhi dan masuk di dalam tubuh kita. Dan yang istimewa itu apa? Kehadiran Yesus atau penyertaan Yesus dalam hidup kita itu di dalam Ekaristi itu sangat luar biasa, karena Yesus itu bahkan rela kita santap menjadi darah dan daging kita. Salah satu pengkhotbah yang puluhan tahun lalu itu terkenal, belum ada istilah viral waktu itu, kasetnya beredar di mana-mana, berkata begini: sekejam-kejamnya manusia, tidak ada manusia yang memakan tubuh Tuhannya sendiri. Dia bilang begitu. Lalu ada yang bilang orang Katolik itu seperti Sumanto yang makan kopi, yang makan jenazah. Ya, yang kita lakukan itu secara sakramental sekali lagi. Dan ini adalah bagaimana cara Yesus hadir menyertai kita itu begitu luar biasa. Tidak hanya secara pikiran, tidak hanya seolah-olah, tapi sampai kita makan. Nah, ini yang penting. Saya masih mengingatkan yang waktu rekoleksi calon komuni pertama saya sampaikan, bahwa kita sebetulnya punya istilah yang salah kaprah. Salah kaprah itu apa? Salah tetapi sudah lumrahnya dianggap oke gitulah. Apa itu? Kita akan mengatakan menerima komuni. Itu secara istilah itu salah. Mengapa? Karena yang kita terima itu tubuh Kristus. Jadi saat orang komuni, orang itu menerima tubuh Kristus, bukan menerima komuni. Nah, namun dengan menerima tubuh Kristus itu orang berkomunio. Artinya apa? Berkomunio itu menjalin persekutuan. Dengan siapa? Dengan Yesus. Tetapi juga dengan sesama orang yang menyambut Yesus yang sama. Maka waktu menyambut tubuh Kristus itu disebut komuni, karena kita waktu itu membangun persekutuan atau komunio atau persatuan dengan Yesus dan persekutuan dengan sesama umat yang menyambut tubuh Kristus yang sama. Itu ya istilah liturgi yang perlu kita pahami.
walaupun orang selalu bilang menerima komuni, ya oke, itu istilah yang salah kaprah. Saya hanya perlu memberikan suatu pemahaman supaya apa yang kita lakukan setiap kali itu kita juga menyadari sepenuhnya, bukan asal maju dan menerima, bahkan menjawab amin pun tidak. Ini yang penting, menjawab amin itu berarti menyetujui bahwa saya menerima Kristus yang akan hadir di dalam diri kita. Maka walaupun maskeran ya muni amin. Dalam masa pandemi ini saya hanya meneruskan apa yang pernah diwariskan, bahwa Romo hanya menerimakan komuni pada petugas. Kadang-kadang saya juga menerimakan komuni pada kur. Tapi ketika Romo berkesempatan menerimakan tubuh Kristus pada umat, dan saya mengatakan tubuh Kristus, orang tidak menjawab amin, tidak saya berikan. Nah ini beratnya seberapa sih ngomong amin? Nah ini satu kata kecil saja, tetapi ini menyatakan kesediaan kita, kesanggupan kita bahwa kita menerima Yesus sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur atas hari raya ini, dan kita bersyukur juga atas anak-anak, mestinya 38 yang hari ini akan menerima tubuh Kristus. Tetapi ada satu yang sakit, nanti teman-teman tolong juga didoakan teman yang sakit yang hari ini nggak bisa. Oh sudah datang, wah puji Tuhan. Ya, kemarin katanya dokter belum memperbolehkan, sekarang sudah bisa hadir, puji Tuhan. Ya, baik, kita akan melanjutkan perayaan ini. Pertama nanti ada pembaruan dan dibaptis untuk anak-anak calon komuni pertama bersama orang tua. Kemudian ada percikan air suci, dan untuk umat semua nanti masih ada syahadat diteruskan dengan doa umat. Silakan anak-anak dan orang tua calon komuni berdiri.